Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Asad Al-Uji, ada Deva Anjani Hoyunafsya, Alfia Asrinda Buruk Ginting, Tria Yunani, dan juga Priska Sylvia Ferantiana dari kelas RB, mata kuliah SSD. Jadi di sini kami akan menjelaskan kode-kode di mana yang ada pada modul 5, yaitu Cleaners Neighbors atau biasa disebut KNN. Yang pertama yaitu adalah memanggil package dan juga import dan explore data. Nah, memanggil package akan disampaikan oleh Saudari Alfia. Kepada Saudari Alfia dipersilakan. Oh, itu. Berarti kalau udah di pause ya, biar nanti ya, biar nggak capek-capek motong. Asal ini ya? Enggak lah. Kenapa tanggung banget masa mikir? Aku sabar, aku ngapain aja? Aku run ya? Yang memanggil package aja. Import dan export data. Nah, siap-siap. Sabar ya. Wih, suaranya nggak perlu gede-gede kan? Oke, selanjutnya kita akan memanggil package terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan 3 package. Yang pertama itu ada package Kerat, di mana package ini digunakan untuk pelatihan model, evaluasi, dan pemrosesan data. Kemudian ada package class. Nah, package ini berisi fungsi-fungsi untuk melakukan klasifikasi menggunakan metode KNN. Kemudian yang terakhir ada package ggplot tuh, di mana paket ini digunakan untuk membuat visualisasi dan grafik yang interaktif dan informatif. Nanti kalau itu Di sini kita akan run terlebih dahulu package-nya. Nah, di sini artinya package telah berhasil kita panggil. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang import dan ekspor data. Nah, di sini kita bisa lihat ada indeks alamat, lalu semester 4, statistika, sains data, dan ini adalah yang biru ini, atau hijau ini merupakan alamat dari data yang kita simpan pada file di komputer yang kita punya. Lalu ini diabetes, red, alamat, string, true, SR diabetes. Nah, ini merupakan kode untuk membaca file CSV yang terletak pada alamat yang sudah kita tentukan tadi. Selanjutnya, kita simpan di dalam variabel dan mengkonversi kolom karakter menjadi faktor yang berguna saat kita melakukan analisis statistik nantinya. Lalu, ini bisa kita run. Nah, setelah kita run itu akan muncul seperti ini, teman-teman. Ini merupakan data-data yang kita simpan sebelumnya di dalam file, lalu kita pindahkan ke dalam pemrograman ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Priska Sylvia Ferantiana akan melanjutkan penjelasan bagian rata-rata usia penderita diabetes. Nah, di sini kita menggunakan fungsi MEAN untuk mencari rata-rata dan juga dengan variabel usia penderita diabetes. Langsung saja kita run. Nah, di sini terlihat rata-rata usia penderita diabetes adalah sekitar umur 33 tahun. Lalu, selanjutnya adalah ringkasan dari variabel usia penderita diabetes. Nah, di sini menggunakan fungsi summary untuk mencari ringkasannya, lalu menggunakan variabel usia penderita diabetes. Nah, langsung saja kita run. Nah, di sini terlihat bahwa usia minimum penderita diabetes adalah 21 tahun, lalu ada
rata-rata penderita diabetes itu berusia 33 tahun dan juga ada usia maksimal penderita diabetes yaitu 81 tahun. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Asada Uwi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Cineres Neighbors. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai train dan juga tes. Ini adalah kode, adalah contoh implementasi algoritma pada dataset diabetes. Ada train, diabetes, memisahkan subset dia menjadi 2 subset. Yang pertama tren dengan 500 data pertama digunakan untuk pelatihan atau tren itu dan sisa datanya untuk pengujian atau tes. Nah, setelah itu ada pretest itu menerapkan algoritma KNN yang ini untuk memprediksi kelas dari data uji atau tes tersebut. Nah, disinilah kita akan mendapatkan prediksi tes. Hasil dari prediksi ini akan disimpan dalam variabel pred underscore tes tersebut. Maka kita running saja kodenya. Nah, terlihat di sini outputnya inilah hasil prediksi dari dataset diabetes. Nah, selanjutnya kita akan menghitung tingkat akurasi. Nah, di sini ada kode confusion table prediksi tes dalam dollar class itu maksudnya membuat tabel kontingensi perbandingan antara prediksi tes dan kelas sebenar dari data pengujiannya. Tuh. Nah, ada juga sum dia confusion and row test. Maksudnya itu adalah maksudnya itu menghitung yang tingkat akurasi dari modelnya. Sum itu menjumlahkan semua prediksinya nantinya. Oke, baiklah kita langsung saja ya. Di bagian sini kita akan running kodenya. Nah, di sini kita bisa melihat proporsi dari prediksi yang benar terhadap jumlah total data uji, sehingga memberikan kita tingkat akurasi dari model klasifikasinya, yaitu sebesar 0,671618. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mungkin langsung ke Saudari Deva. Persilakan. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Deva Anjani Nafsya. Di sini saya akan menjelaskan convolution matrix dan statistiknya, juga salah satu plot yang digunakan dalam visualisasi data kali ini. Jadi yang pertama di sini ada kode untuk membuat confusion matrix. Di sini kita menggunakan variabel pred underscore test dan test dollar class. Langsung saja di run kodenya. Nah, di sini kita memperoleh nilai confusion matrix dan statistiknya, kita memperoleh nilai akurasi, dan juga McNemar's tesnya, uji McNemar's, dan ada beberapa statistik tambahannya lagi. Nah, untuk confusion matrixnya sendiri, di sini saya akan menjelaskan bahwa ini terdapat 125 orang yang diprediksi tidak, sebelumnya 0 itu menandakan bahwa tidak menderita diabetes dan 1 menandakan bahwa menderita diabetes. Nah, jadi untuk data yang ini, jadi terdapat 125 orang yang pada awalnya diprediksi tidak menderita diabetes dan faktanya dia memang tidak menderita diabetes. Nah, berarti ini true negatif. Lalu yang ini terdapat 31 orang yang awalnya diprediksi tidak menderita diabetes. Tapi pada nyatanya dia itu menderita diabetes. Nah, berarti ini hubungannya adalah false positif. Lalu ini ada 57 orang yang pada awalnya diprediksi menderita diabetes. Nah, namun pada kenyataannya dia tidak menderita diabetes. Berarti ini adalah false negatif. Dan yang terakhir ini ada 55 orang yang pada awalnya diprediksi menderita diabetes dan faktanya memang menderita diabetes. Nah, ini adalah true positif. Lalu di sini kita dapat lihat keakuratan dari model yang digunakan yaitu sebesar 67,16%.
Nah, selain itu juga kita mendapatkan nilai kapanya sebesar 0,3022, lalu McNemar's test p-value-nya 0,007699, dan ada beberapa statistik tambahan seperti sensitivitasnya itu sebesar 68,68%, spesifisitinya itu sebesar 63,95%. Lalu ada prediksi nilai positifnya itu sebesar 80,13%. Prediksi nilai negatifnya itu sebesar 49,11%. Terus ada prevalensinya sebesar 67,91%. Dan seterusnya. Nah, kemudian di sini positif kelas itu 0, artinya kelas positif yang dipilih dalam analisis adalah kelas 0. Lalu kita akan lanjut ke plot. Di sini ada kode plot di mana ingin mengetahui hubungan dari diabetes dolar prek dan diabetes dolar PD. Ini langsung kita run saja. Nah, dari kode ini bisa kita lihat, jadi di sumbu X-nya ini itu adalah jumlah orang dengan diabetes pada kehamilan. Jadi penderita diabetes pada saat hamil gitu. Nah, terus ini diabetes sumbu Y-nya itu diabetes dolar PD. Itu jumlah orang dengan diabetes pada anak. Jadi anaknya mengalami diabetes gitu. Nah, seperti tadi 0 itu tidak menderita diabetes, 1 itu menderita diabetes. Nah, jadi setelah dilihat nih dari plot ini, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa dari plot ini bahwa terdapat lebih banyak orang dengan yang menderita diabetes pada saat kehamilan daripada yaitu diabetes dolar prek dibandingkan dengan anak-anak yang menderita diabetes, yaitu diabetes dolar PD. Nah, terus ada beberapa orang dengan diabetes dolar PD yang tidak memiliki diabetes dolar, salah ini, sumpah. Sumpah aku nggak ngerti banget ini gimana ya. Orang gimana ya? Aduh. Keterangan tidak ada diabetes, terdapat lebih banyak orang dengan diabetes. Jadi terdapat orang yang menderita daripada ada beberapa I see. Oke. Baik, jadi di sumbu X ini itu diabetes dolar prek. Nah, ini nih maksudnya adalah orang atau ibu hamil lah yang menderita diabetes pada masa kehamilannya. Lalu di sumbu Y ini ada diabetes dolar PD. Di sini adalah anak yang menderita diabetes. Nah, sama seperti tadi, 0 itu artinya tidak menderita diabetes dan 1 itu menderita diabetes. Nah, di sini yang bisa kita lihat terdapat lebih banyak ibu hamil yang menderita diabetes daripada anak yang menderita diabetes. Lalu ada beberapa orang atau ada beberapa ibu yang hamil itu anaknya tidak mengalami diabetes juga. Nah, terus
Sebagian besar ibu ibu hamil yang menderita diabetes itu anaknya juga menderita diabetes. Nah, kesimpulannya itu adalah diabetes pada kehamilan merupakan faktor risiko yang signifikan untuk diabetes pada anak. Kemudian plot ini menunjukkan data agregat dan tidak dapat digunakan untuk membuat referensi tentang individu. Nah, faktor lain selain diabetes dolar plaque ini juga dapat berkontribusi pada diabetes dolar pedi. Sekian, saya kembalikan lagi kepada rekan saya. Oke, selanjutnya sebelumnya kenalin nama aku Alfia Sinda Ginting. Di sini saya akan menjelaskan bagian standarisasi. Nah, di sini tuh ada kode di mana melakukan standarisasi data dan klasifikasi KKN untuk memprediksi hasil biner berdasarkan dua fitur, di mana ada fungsi standar max min. Fungsi ini menstandarisasi faktor data X dengan menggunakan nilai minimum min X ini, kemudian dari nilai elemen, kemudian membaginya dengan jangkauan atau nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Ini menskalakan data antara 0 dan 1. Kemudian kita akan di sini akan mempersiapkan data di mana PREK 1 dan PD1 ini dibuat dengan menerapkan fungsi standar max min dengan fitur PREK dan PD dari dataset diabetes masing-masing. Ini menstandarisasi kedua fitur yang digunakan untuk memprediksi. Kemudian di sini ada grid di mana matriks kosong M diinisiasi dua barisan A dan B dibuat berisi 70 angka dari 0 ke 1 masing-masing. Kemudian ini membuat grid 70 kali 70 titik, di mana loop beriterasi melalui A dan B dan untuk setiap kombinasi nilai I, J itu baris, baru C I, J ditambahkan ke dalam M. Ini membuat matriks M di mana setiap baris mewakili koordinat di dalam jangkauan grid 0,1. Kemudian di sini kita akan memprediksi KNN-nya, di mana fungsi KNN melakukan klasifikasi KNN yang dibutuhkan. Di mana di sini ada 4 argumen, yaitu argumen pertama adalah fitur gabungan dan terstandarisasi, atau CBIN PREK 1, PD1. Nah, kemudian argumen kedua adalah data grid atau M, tempat memprediksi dibuat untuk setiap titik. Kemudian argumen ketiga adalah label kelas, atau di sini adalah diabetes kelas yang digunakan untuk melatih model KNN. Argumen keempat adalah K sama dengan 3 untuk menentukan jumlah tetangga yang akan dipertimbangkan untuk klasifikasi K sama dengan 3 dalam kasus ini. Kemudian kita akan run kodenya. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil dari visualisasinya berupa grafik plot. Bagian pertama itu ada plot M1 dan M2. Membuat scatter plot dari data grid M, sumbu X mewakili kolom pertama M1 dari grid, kemudian kisaran 0 sampai 1. Kemudian sumbu Y mewakili kolom kedua atau M2 dari grid yang kisarannya dari 0 sampai 1 juga. Nah, di setiap titik grid ini diwarnai berdasarkan label kelas yang diprediksi dari prediksi. Jika kelas yang diprediksi adalah test positif, maka warnanya adalah kian atau biru. Kemudian di sini jika kelas yang diprediksi bukan tes positif, maka warnanya akan kuning. Bentuk penanda juga mencerminkan label kelas yang diprediksi. Kemudian jika kelas yang diprediksi adalah tes positif, bentuk penandanya itu intan. Jika kelas yang diprediksi bukan tes positif, bentuk penandanya adalah lingkaran. Nah, di sini judul plotnya diatur ke dalam A sama dengan 3 yang memungkinkan mengacu pada jumlah tetangga yang digunakan dalam KNN.
bagian kedua itu points track 1, jadi 1 memplotkan titik data asli dari dataset GBT. Nah, sumbu X mewakili fitur track yang terstandarisasi yaitu track 1, kemudian sumbu Y mewakili fitur PD yang terstandarisasi PD 1. Nah, setiap titik data diwarnai berdasarkan label kelas aktual dari dataset GBT. Jika label kelas adalah tes positif, maka warnanya oranye. Kemudian jika kelasnya bukan tes positif, maka warnanya kuning. Kemudian di sini kita dapat melihat bahwa jika label kelas bukan tes positif, bentuk penandanya adalah lingkaran. Kemudian ukuran penanda diatur ke 7. Tag sama dengan 7 untuk visibilitasnya yang lebih baik. Nah, jadi secara keseluruhan kode ini digunakan untuk klasifikasi KNN pada fitur track dan PD. Terstandarisasi dari dataset GWS dan memvisualisasikannya prediksi pada grid bersama titik data asli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kode selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Tria Yunani akan menjelaskan grafik. Nah, di sini terdapat yaitu prediksi KKN, terus kelasnya itu dibatasi dengan 7. Lalu K7 ini merupakan kode yang R. Prediksi kode yang ini merupakan fungsi yang digunakan untuk melakukan prediksi kelas berdasarkan data masukan. Lalu C bin prediksi 1 dan prediksi 1 itu menggabungkan dua vektor, prek 1 dan prediksi 1. Jadi satu matriks yang digunakan sebagai data masukan untuk prediksi. Lalu M merupakan kelas target yang ingin diprediksi. Lalu K7 ini yaitu untuk menentukan nilai K dalam algoritma KKN. Selanjutnya itu plot M1, M2, kelas prediksi tesis positif. Ini membuat plot dari data pengujian M dengan warna tanda titik berdasarkan hasil prediksi. M1 dan M2 merupakan koordinat X dan Y dari data pengujian. Lalu ada fetch false prediksi test positif 17 sampai 12. Ini tanda titik pada plot juga ditentukan berdasarkan prediksi dengan tanda 17 untuk kelas tested positif dan 12 kosong untuk kelas lainnya. Lalu ada main K17, itu judul plot penampilan nilai K yang digunakan. Lalu ada poin prek 1 dan PD1 all diabetes kelas pitch false diabetes kelas sama dengan tes positif 17 sampai 12 cek 17. Ini menambahkan titik-titik dari data rutin prek 1 dan PD1 ke plot yang sudah ada dengan warna dan tanda titik yang sesuai dengan kelas sebenarnya dalam data diabetes kelas. Jadi keseluruhan dari fungsi ini menggabungkan visualisasi data pada latihan pengujian dengan prediksi yang dihasilkan dari algoritma KKN. Berikutnya kita akan ini masih proses pengeranan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa menggunakan nilai K, maka distribusi penyebaran data 0,45%, ya ini pada rentang 0,6 sampai 0. Jadi dari sini sampai sini. Jadi mungkin sekian teman-teman. Baiklah, perkenalkan nama saya Asuda Ugi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai plot
dengan K-nya itu adalah 10. Nah, di sini terlihat ada kode HSP. Nah, kode-kodenya yaitu ada prediksi KNN-nya, ada pedil, ada pedil itu menyimpan kolom pedil dari data ke variabel pedilnya, terus pregi menyimpan kolom pregi dari data ke variabel preginya. Maksudnya preg1, pedi1 gitu kan. Terus dengan datanya itu adalah diabetes, dengan K-nya itu adalah 10, dengan plotnya yaitu ada M1, M2 dengan kolomnya if else. Prediksinya itu dengan judul tested positif. Nanti dia warnanya bakal ada warna cyan, dan juga yellow. Nah, di sini nanti kita melihat sumbu X menunjukkan nilai pregi atau kehamilan pasien. Selanjutnya ada sumbu Y menunjukkan nilai PD1 atau garis keturunan diabetesnya. Titik-titik. Nah, maka dari itu kita langsung aja kali ya running. Nanti akan jelaskan mengenai lebih lanjut. Nah, inilah persebarannya melalui plot dengan K yaitu adalah 10, di mana sumbu X-nya itu adalah nilai pregi atau kehamilan pasien. Nah, sumbu Y-nya itu menunjukkan nilai garis keturunan diabetes pasiennya. Titik-titik yang ada di sini itu mewakili data pasien, diwarnai berdasarkan klasifikasi diabetes. Nah, seperti yang kita tahu tadi kan ada yellow. Nah, di sini warna yellow dan cyan itu di antara sini. Nah, biru itu adalah atau cyan adalah pasien yang teruji positif diabetes. Kalau yang kuning itu adalah pasien yang teruji negatif diabetes. Garis merah ini adalah garis prediksi KNN dengan nilai K-nya yaitu adalah 10. Nah, judulnya itu kan K10 menunjukkan bahwa KNN ini menggunakan 10, nilai tetangga terdekatnya itu adalah 10 untuk membuat prediksi interpretasi. Garis merah ini menunjukkan bahwasanya batas klasifikasi yang dibuat oleh KNN-nya. Titik-titik di atas garis merah ini diprediksi positif diabetes. Nah, juga titik-titik yang di bawah garis merah itu diprediksi dengan negatif diabetes. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai KNN, Kinners, Neighbors. Kami dari kelompok 7, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga bisa bermanfaat analisis ini karena kami masih belajar. Mungkin maafkan kami jika ada keteledoran. Dan mungkin sebagai evaluasi nanti ke depannya juga. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.